Apakah pemirsa pernah mendengar kata good governance? Memang kalimatnya begitu sederhana, tapi sulit untuk dilaksanakan. Padahal jika good governance dapat dilaksanakan dengan baik, maka penyelenggaraan manajemen pembangunan akan menjadi bertanggung jawab karena salah alokasi anggaran tidak akan terjadi. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif dapat dicegah. Good governance secara harfiah diartikan sebagai tata kelola yang baik. Di pemerintahan, good governance dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menerapkan good governance? Ya, good governance sudah dirintis dan diterapkan sejak era reformasi. Pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Tetapi perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 18 tahun, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Secara sederhana, setiap organisasi pemerintah dianggap telah mempraktekkan good governance jika menjalankan 9 langkah berikut. Pak Asep, apa kabar? Baik, Pak Yus. Tadi kalau misalnya sebelumnya saya sudah sedikit banyak bicara untuk pemirsa untuk masalah arti harfiah dari good governance. Tapi kalau misalnya secara pribadi saya mau bertanya kepada Bapak nih, kenapa sih Bapak memilih untuk misalnya mengadakan sebuah perubahan yang berkaitan dengan good governance? Kan ini kan bukankah sulit? Persoalannya bukan sulit, tapi mau atau tidak orang melakukan itu. Itu karena sebenarnya good governance ini sesuatu yang sudah begitu familiar, terutama di kalangan pemerintahan, tapi kenyataannya hasil dari proses tersebut belum kelihatan. Contohnya sederhana aja, pencapaian reformasi birokrasi kita ini stagnan. Pak, apa yang harus kita benahi terlebih dahulu untuk masalah untuk bisa mencapai bahwa tata kelola yang baik ini, Pak? Apa yang mesti kita benahi terlebih dahulu? Pertama tentu kita harus komitmen dulu. Komitmen bersama di antara seluruh pegawai atau sumber daya manusia yang ada di sebuah unit organisasi. Dalam hal ini antara atasan, bawahan itu mempunyai komitmen yang sama. Artinya kita berkonsensus, kemudian kita ini loh perlunya kita melakukan perubahan ini. Contohnya misalkan begini, ketika ada sebuah kritik terhadap unit organisasi kita sepakat nih semua pegawai atau SDM yang ada di lingkungan kita nih, kita memandang bahwa sebuah kritik atau sebuah pandangan ataupun kalau ada survei mengatakan kita ini kurang bagus, ya kita komitmen bersama untuk bagaimana kita memperbaiki hasil survei atau pendapat tersebut. Kita berbicara masalah wujud nyata dari perubahan good governance ini. Kalau kita berbicara wujud nyata yang akan dihasilkan dari good governance ini apa, Pak? Nah, good governance ini adalah bagaimana dalam suatu tata kelola kita menerapkan prinsip-prinsip yang secara umum sudah diakui bahwa itu adalah pengamalan atau implementasi dari prinsip good governance, 10 prinsip. Meskipun yang prinsip terakhir itu adalah prinsipnya antar prinsip saling berketerkaitan. Nah, untuk kasus proyek perubahan saya, di langkah pertama kita akan melakukan 4 strategi. Strategi pertamanya itu bahwa kita berangkat dari konsensus bersama bahwa ada suatu hasil survei terhadap organisasi kita yang menunjukkan bahwa organisasi kita ini belum optimal. Karena hasil surveinya mengatakan bahwa baru 72,65%. Tentu kita harus meningkatkan itu. Nah, kita berkomitmen nih seluruh jajaran yang ada di lingkungan pusat kajian anggaran. Yuk, mari kita sama-sama merespon hasil survei ini dengan kita melakukan perubahan. Itu adalah salah satu penerapan prinsip dari adanya konsensus bersama. Nah, kemudian setelah capai konsensus pertama, kemudian kita berpikir apa sih yang akan diperbaikinya. Nah, tentu yang diperbaikinya apa sih? Kita sebagai pelayan dewan, tentu kita harus berorientasi kepada dewan. Jadi kita perbaiki tupoksi kita, produk yang dihasilkan tupoksi kita berorientasi kepada
dewan. Jadi di situ dari strategi pertama aja kita udah bisa memperlihatkan bahwa kita menerapkan prinsip konsensus dan berorientasi kepada pelanggan. Itu baru strategi yang pertama. Kemudian yang strategi kedua adalah kita akan mengembangkan sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem manajemen mutu. Basisnya adalah ISO 901 2015. Kenapa perlu kita mengembangkan sistem manajemen mutu ini? Karena dengan sistem manajemen mutu ini, semua pegawai yang ada di lingkungan pusat kajian anggaran ini akan terlibat dalam sebuah tata kelola. Karena di dalam sistem manajemen mutu, nanti di situ akan ada siapa yang berkedudukan sebagai pengendali Pak, dokumen. tapi memangnya kalau misalnya sistem manajemen mutu ini, apakah itu memang sangat penting untuk masalah good governance? Ya tentu dong. Karena apa? Dengan sistem manajemen mutu ini, di sana ada prinsip dasar hukum. Karena apa? Karena untuk memberlakukan sistem manajemen mutu ini tentu perlu ada satu kebijakan yang melandasinya. Nah, kebetulan di tempat saya Pak Kepala Badan mendukung untuk penerapan sistem manajemen mutu, sehingga mengeluarkan surat keputusan bagaimana di lingkungan pusat kajian anggaran menerapkan sistem manajemen mutu. Agar apa? Agar hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan, bahwa kita menerapkan sistem manajemen mutu dan maka menjadi panduan bagi seluruh pegawai yang ada di tempat kami ini. Karena di sana ada sebagai pengendali dokumen, ada yang sebagai penjamin kualitas, ada juga mengaudit. Nah, jadi ketika kita menghasilkan suatu produk, misalkan buletin, kemudian juga analisis ringkas cepat, kemudian juga referensi, itu akan dilihat kualitasnya siapa. Ada yang mengkontrolnya si kualitas produk tersebut. Gitu loh. Kemudian juga ada yang mengauditnya, apakah benar semua proses ini dilaksanakan atau enggak. Jadi dengan prinsip sistem manajemen mutu ini seperti kayak demokrasi, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Di situ keunggulan sistem manajemen mutu tersebut, Mbak Yus. Ya, itu dari sisi misalnya kita tadi sudah bicara masalah atau misalnya berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Tadi juga sedikit banyak kita bicara-bicara, dan saya mendengarkan Bapak sempat bicara nih, Yus, ada strategi ini, strategi pertama, kedua. Kalau misalnya untuk menjalankan strategi yang tadi Bapak sebutkan, strategi yang mana ya? Atau bagaimana yang menjalankannya ya Pak ya? Sebentar ya, saya ada dua strategi lagi yang belum saya sebutkan. Yang ketiga itu adalah kita akan strategi mengembangkan layanan produk berbasis teknologi informasi. Kenapa mengembangkan teknologi informasi? Karena di sana kita akan memungkinkan menerapkan good governance. Karena di situ ada prinsip keterbukaan, ada prinsip transparansi, ada prinsip efisiensi dan efektivitas, kemudian juga ada prinsip akuntabilitas juga. Nah, jadi dengan sistem pengembangan berbasis teknologi informasi itu juga bisa menunjukkan bagaimana kita menerapkan prinsip good governance. Yang terakhir juga, satu lagi strategi yang akan kita kembangkan adalah pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Nah, ini juga kalau kita sudah mau mengembangkan sumber daya manusia, tentu hasil yang ingin dicapaikan kan artinya sumber daya atau pegawai yang ada di lingkungan kita ini dapat bekerja dengan secara efisien dan efektif. Itu 4 strategi itu yang kita pilih. Tadi menyambung pertanyaan Mbak Yus terkait bagaimana membumikannya ya. Karena kan kalau istilahnya strategi itu kan kalau bahasa awamnya itu seolah di awang-awang gitu ya. Nah, jadi lebih membumikan. Lebih membumikan itu. Artinya secara mudah dipahaminya. Jadi di dalam jangka pendek ini, jadi gini, di dalam jangka sebenarnya proyek perubahan saya itu memakan waktu kurang lebih 2-5 tahun sebenarnya. Cuma di dalam langkah pertama ini, di dalam 2 bulan ini, kita ada 6 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita menerapkan, badan kalian, kepala badan, telah mengeluarkan surat keputusan bahwa kita akan melakukan penerapan sistem manajemen mutu. Yang kedua, kita melakukan menyusun dokumen yang terkait dengan masalah sistem manajemen mutu tersebut. Karena kalau sistem manajemen mutu ini cuma sekedar sistem gitu, tapi kita tidak punya dokumennya, ya itu sama aja mau kosong. Artinya kita juga buat juga panduan hukumnya.
panduan mutunya. Kemudian juga kita menyusun SOP-nya. Nah, agar sistem mutu itu berjalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan mengembangkan yang kita sebut dengan pembaharuan produk. Jadi kita sudah punya produk. Untuk jangka pendek ini kita ambil contoh buletin, karena buletin ini adalah satu produk dari Pusat Kajian Anggaran yang kalau berdasarkan hasil survei itu responnya bagus. Responnya bagus, tapi kita perbaiki tampilannya. Jadi kita akan ada semacam resume singkat bagaimana sebuah topik yang diulas di dalam buletin APBN tersebut. Kemudian juga kita ini sesuatu yang baru. Seperti karena tadi saya sampaikan, kita ini produk dan layanan itu harus berorientasi kepada anggota. Jadi kita sekarang ini akan menempatkan setiap analis APBN di alat kelengkapan Dewan, terutama di komisi. Jadi kita tempatkan 3 orang, tiga orang analis APBN di komisi-komisi. Jadi pada saat pembahasan APBN di komisi, mereka bisa memberikan input ataupun ketika anggota bertanya tentang APBN, teman-teman dari analis APBN siap untuk mendampingi atau ikut istilahnya ikut menjawab persoalan ketika pemerintah ataupun dewan melihat sesuatu masalah yang ingin dikupas. Nah, ini teman-teman siap mendampingi tersebut. Kemudian juga kita terkait dengan pengembangan IT ini, kita akan mengembangkan database. Nah, database ini penting karena bagi seorang analis, data dan informasi itu merupakan alat utama ya untuk mereka bekerja. Di samping itu juga database ini juga sangat bermanfaat bagi anggota. Malah kita sudah melakukan workshop bagaimana pentingnya database, membangun database di DPR ini. Kemudian juga masih terkait dengan pengembangan IT ini, nanti kita akan mengembangkan sistem informasi anggaran. Karena kalau kita ketahui bahwa kerja-kerja DPR ini yang informasinya kurang di mata publik ini adalah terkait dengan fungsi dewan, fungsi anggaran, maaf ya. Kalau fungsi legislasi mungkin sudah paham lah ya, karena banyak undang-undang yang dihasilkan oleh DPR, baik usul inisiatif maupun usul dari DPR yang dibahas dari pemerintah yang dibahas dengan DPR. Tapi kalau gaungnya fungsi anggaran ini kurang terdengar. Nah, ini kita akan coba bangun sistem informasi ini biar publik tuh paham juga bagaimana sih kerja-kerja DPR yang terkait dengan fungsi anggaran. Kemudian juga kita dalam 2 bulan ini sudah melakukan pelatihan. Nah, pelatihan pemodelan. Kita bekerja sama dengan antara Pusdiklatnya Sekjen DPR dengan LPM UI. Nah, tingkat pemodelan ini penting. Kenapa gini Mbak Yus? Karena di dalam jangka panjang ini, kalau nggak salah kita masukkan di perencanaan 2019 ini, kita akan menyusun yang sebut kita aplikasi Sisang ya. Mungkin bahasanya agak aneh ya, tapi ini kan bahasa teknologi. Jadi artinya kita akan membuat sebuah aplikasi bagaimana kita membuat simulasi APBN. Karena kita sebenarnya ini cita-cita DPR sendiri dari dulu ya, ketika saya mulai bekerja di parlemen, bagaimana DPR ini suatu ke depan ini ketika berhadapan dengan pemerintah, ketika melakukan pembahasan APBN itu bisa yang kita sebut shadow budget. Jadi ada anggaran versinya DPR. Nah, mudah-mudahan aplikasi yang nanti akan kita bangun itu bisa mewujudkan keinginan DPR untuk menampilkan anggaran bayangan versinya DPR. Kemudian kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Indep, lembaga kajian. Jadi sebenarnya banyak lembaga yang kita sisir ya untuk lakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Anggaran. Tapi dalam jangka waktu 2 bulan ini kita sudah melakukan kerjasama dengan Indep. Bahkan dengan perguruan tinggi sudah kita lakukan, Mbak Yus. Berarti kalau misalnya kerjasama dengan Indef ini berbentuk MOU, Pak?
Ya, betul. Seperti itu. Nah, Betul. tapi kalau misalnya sudah Pak, kalau misalnya sudah ada MOU nih yang sudah ini nih tidak berlanjut lagi, atau misalnya sudah adakah nanti tindak lanjut yang akan Bapak buat ke depannya? Karena kan yang saya juga setidaknya masyarakat awam yang mengatakan kalau misalnya ada MOU nanti ujung-ujungnya adalah tidak ada tindak lanjut seperti itu. Apakah benar seperti ini, Pak? Saya pikir mungkin bagi lembaga lain silahkan. Tapi kalau bagi kami tidak. Karena kita punya komitmen yang tinggi ya bahwa MOU itu penting ya. Karena kita juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa unit organisasi khusus tempat kami mungkin secara keseluruhan BKD, plus juga parlemen ini juga mereka punya mitra strategis gitu loh. Jadi ketika kita ingin maju ternyata banyak lembaga yang mendukung kita. Nah, tadi saya sampaikan tidak sekedar di atas kertas saja MOU, malah kita sudah tindak lanjuti. Kita sudah melakukan workshop bersama dengan Indep loh Mbak Ayus. Kemarin kita melakukan workshop dengan tema masalah kemiskinan dan kesenjangan. Ini menarik bagi kami ini. Karena jadi sebenarnya tindak lanjutnya sudah ada ya Pak ya? Oh iya jelas. Jadi tidak hanya di atas kertas saja? Tidak hanya kertas. Saya tadi lanjutkan. Kita sudah melakukan workshop tentang kemiskinan dan kesenjangan. Kenapa topik ini kita ambil? Karena gini, bicara anggaran berarti bicara politik anggaran. Nah, bagi Dewan sendiri politik anggarannya itu adalah bagaimana yang utamanya ini di samping meningkatkan pertumbuhan, kemudian juga meningkatkan lapangan pekerja adalah bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, ya kan, dan mempersempit kesenjangan. Jadi tema ini sangat strategis sekali dan Indep sangat mendukung sekali dengan workshop itu. Kita harus tahan dulu perbincangan ini Pak, karena kami masih punya informasi penting untuk pemirsa. Anda jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan memberikan sebuah informasi penting untuk Anda. Jadi oleh karena itu sistem ini implementasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang keahlian anggaran kita ini akan menjadi titik berangkat kita di dalam rangka memiliki DPR dengan hak budgeting yang lebih baik, yang aspiratif, yang menandakan kepentingan daripada masyarakat kita. Tentu ke depan kita ingin DPR-nya juga lebih kuat, lebih independen dari pengaruh pemerintahan dan seterusnya. Yang lebih daripada itu juga kita menginginkan agar nanti ke depan DPR betul-betul memiliki hak budgeting yang menyebabkan pemerintah betul-betul teliti dan hati-hati di dalam menggunakan anggaran rupiah demi rupiah secara sangat aspiratif agar kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa kita dapat tercapai dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asep yang telah menginisiatifi program ini atau proyek ini menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Saya selaku Kepala Badan Keahlian tentu menaruh perhatian dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran, terutama terkait dengan tata kelola pelaksanaan tugas dari Pusat Kajian Anggaran tersebut. Salah satu yang penting adalah bagaimana menata sistem informasi yang tentunya ini sangat bermanfaat sehingga tugas-tugas itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, inilah yang kita harapkan, inilah yang kami dukung agar sistem informasi di Pusat Kajian Anggaran bisa dilakukan dengan tentu saja menyesuaikan atau memanfaatkan teknologi. Mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Dr. Asep Soepulo khususnya tentang penerapan sistem manajemen mutu. Karena itu sebagai PLT Sekjen, saya mendorong untuk proyek ini dapat dilakukan lebih luas di Kesekjenan dan Badan Keahlian supaya dapat juga segera dapat diimplementasikan di segala bidang. Di samping itu saya juga sangat apresiasi kepada Pusat Pengkajian Anggaran, di mana Pusat Pengkajian Anggaran ini mempunyai web yang cukup baik, mumpuni, informatif, sehingga web ini sangat ditunggu oleh anggota dan masyarakat luas.
Terakhir, sebagai PLT juga saya sangat mendukung untuk penerapan proyek ini, khususnya di jangka menengah. Kami siap mendukung dari segi anggaran. Saya ucapkan selamat Dr. Asep Saifullah, semoga segera dapat diimplementasikan proyek perubahan ini. Seandainya pusat kajian ini membutuhkan data, tentunya datanya sudah tersedia di website BPS. Kemudian kalau misalkan bisa dirangkum lagi, dihubungkan dengan data-data dari instansi lain, akhirnya pengumpulan data di pusat kajian ini bisa digunakan untuk para analis menganalisis hasil-hasil pembangunan. Kami sangat mengapresiasi dan sangat menyambut baik antara kerjasama antara Badan Keahlian DPR RI dengan lembaga-lembaga riset termasuk Indef. Mestinya tidak hanya Indef tapi juga berbagai lembaga riset. Karena apa? Karena agar DPR mendapatkan masukan yang banyak, yang objektif, yang bisa menjadi nanti pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan respon terhadap usulan-usulan pemerintah. Pemirsa, baru saja Anda melihat atau menyaksikan komentar dari para pemangku kepentingan yang berkaitan terhadap proyek perubahan oleh Pak Asep. Pak Asep, kita akan berbincang lagi, dan kalau misalnya kita berbahas atau misalnya membahas masalah proyek ini, apakah benar hanya 2 bulan saja? Tidak, Bayus, karena sebenarnya proyek ini jangka panjang. Jangka panjang? Malah kita berbagi dalam beberapa tahap. Ya kan, kalau boleh saya bilang ini tahap pertama. Nah, tahap pertama sendiri kita bagi lagi. Jadi tahap pendek yang 2 bulan ini, kemudian tahap menengahnya 2018, tahap panjang pertama tahun 2019, kemudian tahap keduanya itulah yang 2020 sampai 2024. Karena membangun sistem bagaimana good governance yang bagus ini bukan persoalan sehari 2 hari, tapi perlu proses yang panjang. Tapi proses itu kita mulai dari sekarang. Menutup perbincangan kita saat ini, Pak Asep, pertanyaan terakhir saya, apakah Pak Asep yakin bahwa nantinya tata kelola di DPR RI ini menjadi lebih baik? Saya yakin, Mbak Yus. Kenapa saya yakin? Pertama, atasan langsung saya mendukung. Kemudian juga kelembagaan DPR mendukung. Dan yang terpenting, saya adalah termasuk pemimpin perubahan. Dan itu saya yakin dan saya akan berkomitmen untuk itu. Terima kasih Pak Asep, ini menarik sekali. Karena pastinya sebuah perubahan kita akan tunggu bersama. Dan saya salah satu pendukung Bapak untuk melaksanakan perubahan tersebut. Sampai ketemu lagi Pak Asep. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Dr. Asep Ahmad Saifullah. Tentunya beliau adalah sebagai pencetus proyek perubahan Good Governance. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita berkomitmen terhadap perubahan, lakukanlah itu walau sekecil apapun. Mari sukseskan penerapan good governance pada setiap level apapun unit organisasi. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa.